berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi untuk materi yang ketiga ya di pengelolaan lingkungan. Kita nanti akan membahas tentang sumber daya alam ya. Baik, untuk kemampuan yang akan dicapai nanti bisa menjelaskan ya konsep untuk sumber daya alam. Nanti kita akan membahas pengertian SDA, yang kedua ada pengertian barang sumber daya, dan yang ketiga ini ada penggolongan sumber daya alam. Lalu keempat ada daya dukung SDA, dan kelima ini nanti ada ekologi manusia. Baik. Cek suara ya. Oh ini Pandu. Bu, katanya ini Bu, si Herda minta di ACC untuk masuk. Oke. Ini Gana tuh siapa ya? Kayaknya si Herda itu Bu. Oh, makanya. Oke. Iya. Karena kemarin ada yang masuk ya tanpa jadinya tak buat waiting room ya. Nanti kalau misalnya mau join pakai ini ya, nama ini dulu ya. Istilahnya diganti nama untuk joinnya biar saya tahu siapa yang mau join ya. Oke, baik. Untuk saya lanjutkan ya. Ini nanti materinya ada 5 ini yang akan kita bahas, dan yang terakhir nanti ada diskusi tanya jawab ya untuk kelompok lagi. Nanti akan saya acak juga untuk kelompoknya. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari SDA. Nah, untuk teorinya ya, dari pengertian SDA ini menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, SDA di sini adalah potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Nah, jadi di sini menurut KBBI yang di alam ya, potensi yang ada di alam untuk proses produksi. Lalu untuk menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di sini sumber daya diartikan sebagai unsur lingkungan hidup yang terdiri atas adanya sumber daya hayati dan juga ada sumber daya non hayati yang secara keseluruhan merupakan kesatuan ekosistem. Lalu menurut Bapak Surya Negara, SDA di sini adalah unsur-unsur lingkungan alam, baik secara fisik maupun hayati yang diperlukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya guna peningkatan kesejahteraan hidup, tentunya untuk pemenuhan ya kebutuhan. Nah ini. Nah SDA ya atau singkatan dari sumber daya alam, ini segala sesuatu yang berada di bawah maupun di atas bumi ya, termasuk tanah atau sesuatu yang masih terdapat di dalam maupun di luar bumi yang sifatnya ini masih potensial namun belum dilibatkan dalam proses produksi ya, atau dalam meningkatkan kesediaan barang dan jasa ya, dalam hal untuk kegiatan ekonomi. Nah, sedangkan sumber daya di sini ini yang terdapat dalam media lingkungan ini misalnya ada air ya, tanah dan juga ada udara. Nah, wujudnya ini bisa menjadi barang tambang ya. Ini juga bisa sinar matahari ya, ini juga merupakan sumber daya. Lalu tumbuhan dan juga ada hewan ya. Lalu yang lainnya ya mineral ini juga bisa ya. Nah ini, nah itu wujud dari sumber daya. Nah sedangkan tadi pengertian menurut sumber daya dengan pengertian barang sumber daya, apa sih bedanya sumber daya dengan pengertian barang sumber daya ini? Barang sumber daya ini diambil dari dalam atau atas bumi yang
siap digunakan. Bisa juga merupakan kombinasi dari berbagai faktor produksi sehingga bisa menghasilkan output baru ya berupa barang dan jasa atau bagi konsumen maupun produsen. Nah, jadi sumber daya yang sudah diambil yang istilahnya yang sudah dilibatkan dalam kegiatan ekonomi. Ini disebut sebagai barang sumber daya. Nah, jumlah dan kualitas barang sumber daya ini yang dapat digunakan dalam proses produksi ini digunakan untuk meningkatkan produksi barang dan jasa bila dikombinasikan dengan faktor produksi yang lain. Contohnya batu bara, ya ini misalnya sebagai bahan istilahnya pembangkit ya tenaga listrik ini diperlukan batu bara ya untuk istilahnya pembakarannya ya sehingga menghasilkan tenaga listrik nantinya ini bisa menggunakan bahan batu bara. Lalu bisa juga minyak bumi ya. Minyak bumi ini tentunya diolah terlebih dahulu sehingga ini nanti bisa nanti wujud hasil olahan minyak bumi ini baru bisa digunakan ya untuk faktor produksi atau bahan bakar. Lalu ini juga bisa nikel ya atau emas juga bisa. Nah, contohnya barang sumber daya itu ya. Jadi bisa dikombinasikan dengan faktor produksi yang lain sehingga menghasilkan output yang dapat dimanfaatkan proses lebih lanjut ataupun kegiatan ekonomi yang lebih lanjut lagi ya bisa termanfaatkan. Nah, potensi dari barang sumber daya ini yang pertama sebagai penghasil energi ya, misalnya air. Air bisa menggerakkan upin dan generator menghasilkan listrik juga. Matahari sebagai tenaga surya juga bisa ya. Lalu gas bumi ya, ini juga bisa. Batu bara, angin seperti di mana Belanda ya, ada kincir angin ya. Lalu sebagai penghasil bahan baku, lalu ini bahan baku merupakan ini ada mineral, lalu hutan, kayu tentunya ataupun sumber daya hutan yang lain yang bisa dimanfaatkan selain kayu ya, mungkin apa getahnya. Lalu perairan ya dan juga tanah ini juga penghasil bahan baku. Nah, lalu yang potensi yang lain ini sumber daya alam ya lingkungan hidup ya ini contohnya udara dan juga air. Ya. Nah, di sini ya dari barang sumber daya ini apakah ada yang mampu memperbarui ya diperbarui secara cepat ya ada yang tidak bisa diperbarui secara cepat. Nah, kemampuan untuk memperbarui diri ya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu renewable resource dan juga unrenewable. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non renewable resource ini misalnya mineral, minyak bumi, gas bumi ini bisa diproduksi namun membutuhkan waktu yang lama. Nah, sehingga ini lebih cepat konsumsinya daripada ini penyediaannya kembali ya atau ketersediaannya kembali sehingga disebut sebagai sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Lalu sumber daya alam yang dapat diperbarui ini artinya dengan konsumsinya lebih cepat penyediaannya. Ini sumber daya hutan ya, lalu sumber daya air dan sumber daya udara. Ya, disebut kategori sebagai renewable resources. Nah, penggolongan sumber daya ini ada berdasarkan sifatnya. Yang pertama ini sumber daya alam yang melimpah. Nah, di sini melimpah artinya jumlahnya itu tidak akan habis terpakai ya, walaupun dipakai dalam jumlah yang besar ya. Nah, misalnya udara ya, air. Nah, lalu sumber daya alam yang terbatas. Nah, ini akan habis ya, terbatas dari segi kuantitasnya. Nah, ini terbatas jumlahnya. Nih, misalnya minyak bumi ya, batu bara.
Sehingga ini ketika mungkin dari segi kuantitasnya untuk mengambil pun juga harus membutuhkan tenaga ataupun alat yang mahal ataupun dengan teknologi yang tinggi, ya, sehingga ini disebut sebagai sumber daya alam yang terbatas. Lalu berdasarkan proses terbentuknya ini disebut sebagai sumber daya alam fisik, ya, abiotik. Ini terbentuk oleh proses alami atau bisa membutuhkan waktu yang lama dalam ketersediaannya. Nah, misalnya kalau yang alami ya, ini ada udara ya, tanah itu alami. Tapi untuk yang membutuhkan jangka waktu yang lama ya ini misalnya mineral, barang tambang ya, atau batu bara, bahan galian ya. Nah, itu. Lalu sumber daya alam yang biotik ini dengan istilahnya bisa berkembang biak ya, artinya bisa tumbuh. Misalnya flora, hewan ya, dan juga ada perkebunan ya, hutan produksi ya, atau peternakan ya, ini bisa berkembang biak. Gitu. Kalau misalnya seperti sumber daya hutan ya ini bisa ditanam kembali, penanaman kembali ketika penebangan ini ya pohon ya, sehingga ini sebagai upaya agar terus berlangsung atau keberadaannya terus ada. Oke, lalu berdasarkan bagian atau bentuk yang dapat dimanfaatkan. Misalnya sumber daya alam materi, ini contohnya ya ada pasir, hemotit ya, mineral magnetit, ini mineralogi ya. Lalu ada sumber daya alam hayati, ini terdiri dari makhluk hidup, hewan, tumbuhan ya. Lalu ada sumber daya energi, ini apabila barang yang dimanfaatkan oleh manusia, ya, ini adalah energi yang terkandung pada sumber daya alam tersebut. Ya. Contohnya ini minyak bumi. Lalu sumber daya alam ruang, nah, ini ruang atau tempat atau wadah aktivitas yang digunakan oleh manusia ya dalam melakukan kegiatannya ataupun dalam kelangsungan hidupnya. Lalu sumber daya alam waktu. Nah, ini juga berfungsi juga sebagai waktu dari sumber daya tersebut. Misalnya ketika musim kemarau, ya, ini air sulit didapatkan, ya. Ini mempengaruhi tanaman, ya, atau vegetasinya. Lalu jika tadi ya sumber daya alam ruang ini juga bisa ya dikombinasi dengan faktor alam waktu ya, misalnya di suatu tempat tertentu, misalnya di Gunung Kidul ya, ini juga air sulit didapatkan. Nah, pada waktu musim kemarau, kalau mungkin musim penghujan, mungkin danau-danau dolin ya, ini akan terisi dengan air sehingga ini bisa dipenuhi kebutuhan akan airnya. Nah, seperti itu. Lalu yang keempat ya, daya dukung sumber daya alam. Di sini adalah potensi sumber daya alam di suatu wilayah. Ini jika dimanfaatkan melalui berbagai macam kegiatan sektoral ya, atau pekerjaan yang memberikan kontribusi dalam peningkatan kehidupan. Ini jadi daya dukung SDA ya, ini di mana ya adanya sumber daya alam ini bisa dimanfaatkan dan bisa memberikan kontribusi dalam peningkatan taraf kehidupan atau dapat meningkatkan kesejahteraan. Ini disebut sebagai daya dukung sumber daya alam. Nah, daya dukung sumber daya alam ini tentunya harus dikelola ya dengan baik agar berkesinambungan ya, berkelanjutan ya, atau sustainable development, dan hindari eksploitasi yang berlebihan. Nah, ini berkaitan dengan keberadaan sumber daya alam yang tidak merata pada setiap daerah. Misalnya di daerah Cilacap ini potensi akan sumber daya mineral ya, minyak ya. Tetapi di daerah lain ini tidak tentu ya.
karena sifatnya ini tidak merata pada setiap daerah. Nah, ini harus dihindari. Oleh karena itu perlu dijaga ya kesinambungannya agar generasi ke generasi ya ini masih bisa tetap dimanfaatkan ya. Nah, lalu daya dukung sumber daya alam ini dapat ditentukan perkembangan ekonomi wilayahnya. Namun di daya dukung sumber daya alam ini pada suatu daerah ini dapat pula hanya sekedar potensi karena ya belum istilahnya belum mampu untuk mengambil ataupun memanfaatkan ya atau belum mampu menggerakkan ekonomi suatu wilayah ya atau belum dimanfaatkan secara maksimal atau belum dikelola secara optimal sehingga ada ya potensi dari sumber daya namun tidak termanfaatkan gitu. Itu yang disebut sebagai daya dukung ya. Nah, daya dukung ini juga berkaitan dengan perkembangan dari kegiatan sektoral, di mana kegiatan sektoral ini akan berkembang sesuai dengan intensitas adanya pemanfaatan potensi SDA-nya ya. Misalnya sektor unggulan di suatu daerah yang menjadi ujung tombak ya dalam kemajuan atau menggerakkan ekonomi wilayah. Nah, ini. Lalu yang kelima, ekologi manusia di sini disebut sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi antara manusia dengan lingkungan. Manusia sebagai makhluk hidup ya. Di sini yang berbudaya, yang memiliki akal, pikiran, dan mampu dalam mengolah ataupun mengelola sumber daya alam untuk kepentingan hidupnya dan mampu dalam mengubah keadaan sumber daya alam ini berkat adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, 3 pandangan ya antara manusia dengan lingkungan ini. Yang pertama ini ada pandangan antroposentris, artinya di sini ya memandang manusia itu sebagai pusat dari segalanya. Di atas segala sesuatu yang terdapat di alam semesta, sehingga ini sedapat mungkin ini digunakan untuk kebaikan dan kemakmuran manusia, sedangkan untuk upaya memelihara atau melestarikan ini cenderung dikorbankan, sehingga ini antroposentrisme ini itu sifatnya lebih ke arah eksploitasi ya. Nah, lalu ada pandangan biosentris. Di sini manusia dipandang sebagai salah satu organisme hidup dari alam semesta yang mempunyai rasa ketergantungan. Artinya kehidupan manusia ini tergantung dari alam ya, atau dengan penghuni alam semesta yang lainnya gitu. Itu biosentris. Lalu pandangan ekosentris di sini adalah bumi sebagai keseluruhan atau sebagai sistem yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Maka lingkungan harus diperhatikan karena manusia itu hanyalah salah satu dari subsistem yang ada di bumi ya. Jadi masih ada yang lainnya atau bagian kecil dari ekosistem, sehingga hal ini ya tentunya ada istilahnya upaya untuk memelihara atau melestarikan. Jadi jangan sampai ada salah satu pihak ataupun salah satu dirugikan ya, ataupun ada misalnya ada kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh manusia. Ini pandangan ekosistem karena manusia bukan hanya satu-satunya ya yang ada di lingkungan itu gitu. Jadi masih ada yang lainnya, baik itu flora, fauna ya gitu. Nah, ruang lingkup ekologi manusia di sini yang pertama adalah lingkungan itu sebagai tempat manusia hidup ya. Lalu yang kedua merupakan tempat persebaran komunitas dan juga populasi. Yang ketiga di ruang tersebut ya, di tempat tersebut ini ada istilahnya proses adaptasi manusia dengan lingkungannya. Yang keempat, ini adanya kesadaran budaya manusia akan pentingnya lingkungan. Dan yang kelima, ini adanya interaksi manusia dengan lingkungan. Nah,
Sehingga ini ekologi manusia ini timbul ya akibat adanya perubahan hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan. Ini disebabkan karena adanya pertambahan penduduk dan juga adanya perkembangan dari pembangunan. Nah, di mana arus materi, energi, dan informasi ini merupakan sarana yang digunakan agar dapat mengeksploitasi sumber daya alam sebesar-besarnya, sehingga ini akan timbul kerusakan lingkungan gitu. Nah, ya. Nah, sekarang untuk diskusi ya yang akan kalian lakukan di sini ya. Nah, saya akan menanyakan pendapat ya. Ini cara ininya gimana ya? Oke, gini aja. Ya. Nah, biar nggak nutupin ya. Oke, nah ini ada pernyataan ya. Jadi nanti coba kalian diskusikan di dalam kelompok kalian masing-masing ya. Bagaimana ya pendapat Anda ya? Pertanyaan saya seperti itu. Nah, di sini ada permasalahan pengelolaan sumber daya alam. Ini menjadi suatu hal yang sangat penting ya dalam pembangunan ekonomi pada masa kini hingga masa yang akan datang, karena tadi sifatnya harus berkesinambungan atau sustainable development. Nah, di lain pihak, sumber daya alam ini telah banyak mengalami adanya kerusakan-kerusakan, terutama berkaitan dengan cara-cara pengambilan sumber daya ataupun ini sifatnya lebih eksploitasi ya guna mencapai tujuan bisnis dan ekonomi. Nah, dalam laporan PBB ini pada tahun 2000 ya awal ini umpamanya telah ada istilahnya diidentifikasi 5 jenis kerusakan ekosistem ya yang mengancam mencapai limit ya dari sumber daya tersebut, yaitu adanya ekosistem kawasan pantai, sumber daya bahari, ekosistem lahan pertanian, ekosistem air tawar, ekosistem padang rumput, dan ekosistem hutan. Nah, di sini kerusakan-kerusakan sumber daya alam di dalam ekosistem tersebut ini terjadi terutama karena adanya kekeliruan dalam pengelolaannya, sehingga mengalami kerusakan yang menyebabkan adanya perubahan yang besar, sehingga ini mengarah kepada pembangunan ekonomi yang tidak berkelanjutan. Nah, ini kan berlawanan arah ya. Nah, dengan tujuan yang tadinya harusnya sustainable tadi. Nah, padahal sumber daya tersebut ini merupakan pendukung utama bagi kehidupan manusia, dan karenanya ini menjadi sangat penting kaitannya dengan kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat manusia yang mengarah kepada kecenderungan pengurasan atau depression ya dan degradasi atau degradation. Kecenderungan ini nih baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas dan terjadi di hampir semua kawasan. Nah, baik ini terjadi di negara maju maupun di negara berkembang atau miskin. Nah, dari pernyataan atau cerita ini, bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini ya? Nah, ini silahkan nanti dibahas ya, didiskusikan. Lalu untuk hasil diskusinya bisa nanti di-share di Waskita ya, yang forum diskusi. Baik, itu untuk informasinya. Ada pertanyaan sebelumnya? Baik, silahkan jika ada pertanyaan sambil saya share presensinya ya. Sebelum saya bagi ke kelompoknya. Oke, ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Bisa open mic atau chat ya. Oke, baik, saya share presensinya ya. Yang belum presensi ini boleh chat ya di sini.
Sudah kelihatan ya. Mas, ini 19 orang ya. Ini kayaknya banyak yang belum absen ya. Gitu. Coba ya, saya cek satu persatu. Jika belum dipanggil ya, berarti untuk presensinya belum masuk ya. Baik. Sorry, 50 ya, Herda. Oke, coba ya saya cek ya. Ini ada Bagas Putra Pamungkas, Ibnu Rifki, Dian Hendrawan, Arief, Ersa, Yudas, Yuda Nur, Natasha, Unim, Danif, Falah, Arif, Sidik, Santi, Ritma, Tama, Agung, Pandu, Arif, Herda, Wahyu, Julio. Oke, ada yang belum dipanggil? Baik, sudah semua. Ya, nanti kalau ada yang merasa belum ya, silahkan ya, masih saya beri kesempatan ya. Ini ada 22 orang. 21 lah ya, berarti coba saya bagi 3 kali ya, 3 kelompok ya. Satu kelompok mungkin isinya 7 ya. Malah ada yang kabur satu. Mungkin down ya. Oke, saya bagi ya.